golongan yang mulia ini adalah, golongan yang soleh ini adalah, mereka adalah golongan-golongan, mereka adalah orang-orang yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Siapa mereka? Itulah kita umat akhir zaman. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza su'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallamanna ahadukum." Apabila khatib telah naik ke atas mimbar, apabila khatib telah berdiri di atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum, jangan lagi ada yang berbicara di antara kalian. Wa may yatakallam, karena siapa-siapa yang berbicara faqad lagha, berarti dia telah berbuat perbuatan yang sia-sia. Wa man lagha, kata Nabi, dan siapa yang buat perbuatan sia-sia itu, fala jum'atalah, maka tidak ada pahala Jumat baginya. Bahkan dalam hadis lain disebutkan, wa idza kunta li sahibika, apabila kamu katakan kepada kawanmu, ansit, diamlah, faqad laghauta, itu pun termasuk perbuatan sia-sia. Oleh karena itu hadirin, mari sama-sama kita dengarkan khutbah ini dengan sebaik-baiknya. Karena jangankan kita hadirin, jangankan kita sebagai jamaah, jangankan kita sebagai manusia, para malaikat juga ikut mendengarkan khutbah ini. Sebagaimana dikatakan dalam hadis, bahwasanya apabila telah tiba hari Jumat, maka para malaikat akan berdiri di pintu-pintu masjid. Mereka akan mencatat siapakah orang-orang yang pertama kali datang ke masjid. Namun akan tetapi, ketika khatib telah naik ke atas mimbar, ketika khatib telah berdiri di atas mimbar ini, maka para malaikat tadi, mereka akan menutup buku catatan mereka. Mereka akan masuk ke dalam masjid dan ikut mendengarkan khutbah. Kalaulah malaikat saja mendengarkan khutbah, masa kita tidak? Oleh karena itu, jangan lagi ada yang bermain-main, jangan lagi ada yang bercerita, jangan ada lagi yang tidur. Kita fokus, kita dengarkan khutbah kita ini, agar Jumat kita tidak sia-sia. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kami selaku khatib takkan pernah merasa bosan dan takkan pernah merasa jemu. Bahkan merupakan satu kewajiban bagi kami untuk mengajak para hadirin umumnya dan diri khatib pribadi khususnya agar selalu meningkatkan karakter keimanan dan meningkatkan karakter ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yakin dan percayalah hadirin, hanya dengan modal iman dan takwa kita bisa bahagia dari dunia sampai ke akhirat nantinya. Hadirin yang mulia, tahukah kalian bahwasanya takwa itu adalah jalan menuju kepada kebahagiaan. Jadi kalau kita merasa kok saya belum bahagia, mungkin kita masih kurang dalam bertakwa. Hadirin kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada siang hari yang mulia ini, pada siang hari yang berbahagia ini, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat, hidayah, ridha dan taufiknya. Sehingga alhamdulillah dengan semua itu, kita masih bisa melangkahkan kaki kita masih bisa mengayunkan tangan kita dari rumah masing-masing, dari asrama masing-masing menuju masjid yang sangat kita cintai ini, dalam rangka untuk melaksanakan satu ubudiah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat Jumat yang insyaallah sebentar lagi kita laksanakan secara berjamaah. Sembari daripada itu, salawat dan salam
tak bosan dan tak jemunya kita untuk senantiasa menghidangkannya ke junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadirin, kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan dunia ini. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan alam dunia ini. Sehingga di dalam hadis qudsi dikatakan, Allah berfirman, "Laulaka ya Muhammad ma khalaqatul alam." Kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, tidak aku ciptakan alam ini, kata Allah. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan alam dunia ini. Apakah itu alam? Apa itu yang dikatakan dengan alam? Al-alam ma siwa Allah. Alam itu adalah apa-apa selain Allah. Apapun selain Allah itulah alam. Langit itu adalah alam, bumi ini adalah alam, dunia ini adalah alam, surga juga alam. Berarti kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan langit. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan bumi. Kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan dunia. Bahkan kalau bukan karena Nabi, Allah tidak akan menciptakan surga. Bayangkan hadirin, bukan Nabi yang dijamin masuk surga, akan tetapi surga diciptakan untuk Nabi. Oleh karena itu pada hari ini, bertepatan pada hari ini tanggal 11 Rabiul Awal, nanti malam adalah malam 12 Rabiul Awal, yaitu malam kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita buktikan kecintaan kita kepada beliau. Kita buktikan kerinduan kita kepada beliau dengan bersalawat dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat, saat itulah Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, menurut kalian siapakah golongan yang mulia?" Sahabat berkata, Apakah para malaikat ya Rasulullah? Bagaimana mungkin malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah? Bukan mereka yang mulia, kata Nabi. Sahabat berkata lagi, Apakah Nabi dan Rasul ya Rasulullah? Bagaimana mungkin Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan wahyu Allah berikan kepada mereka? Masih ada yang mulia, kata Nabi. Apakah kami ya Rasulullah, kata sahabat. Bagaimana mungkin kalian para sahabatku tidak mulia sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Masih ada yang mulia, kata Nabi. Kemudian sahabat berkata, Allah dan engkau lebih tahu ya Rasulullah. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kepalanya. Nabi Muhammad menundukkan kepalanya dan dari kedua bola matanya mengalirkan air mata dan membasahi kedua pipi dan jenggotnya. Rasulullah pun menangis dan berkata, golongan yang mulia ini adalah, golongan yang soleh ini adalah, mereka adalah golongan-golongan, mereka adalah orang-orang yang adanya nanti di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa denganku, mereka tidak pernah memandang wajahku, mereka tidak pernah mendengar langsung kata-kataku, akan tetapi mereka beriman kepadaku, kata Nabi. Siapa mereka? Itulah kita umat akhir zaman. Kalau umat-umat di zaman dahulu mereka beriman kepada Nabi itu wajar. Kenapa? Karena mereka berjumpa dengan Nabi. Mereka melihat bagaimana indahnya akhlak Nabi. Mereka melihat bagaimana mulianya tingkah laku Nabi. Bahkan mereka melihat mukjizat-mukjizat yang diberikan kepada Nabi. Lalu bagaimana dengan kita umat akhir zaman? Kita tak pernah melihat Nabi, kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Makanya wajar kalau baginda Rasulullah merindukan kita. Beliau merindukan kita terlebih dahulu sebelum kita merindukan beliau. Beliau mencintai kita terlebih dahulu sebelum kita mencintai beliau. Siapakah beliau itu? Siapakah dia? Siapakah Muhammad itu? Dia adalah seorang manusia yang rela mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan harta dan darahnya demi kita sebagai umat. Beliau pernah kepanasan, kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi karena kelaparan. Kelaparan bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, tapi beliau kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang mana pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang mana wajahnya pernah dilipur kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kita bahwa air mata beliau mengalir setiap malam demi kita sebagai umat? Lupakah kita hadirin bahwa dulu Nabi, darah beliau pernah mengalir ketika berada di kota Taif. Saat itu dahi Nabi dilempar batu, darahnya mengalir, dan ketika darah itu mau jatuh, ditampung darahnya oleh Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kamu tampung darahmu, hai Rasulullah? Apa kata Nabi? Aku takut wahai sahabat, aku takut nanti apabila darahku nanti jatuh ke tanah kota Taif, maka penduduk kota Taif pasti akan ditenggelamkan oleh bumi, padahal mereka adalah umatku, kata Nabi. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Luar biasa kasih sayang Nabi kepada kita.
luar biasa pengorbanan Nabi kepada kita, luar biasa perjuangan Nabi kepada kita. Akan tetapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Kita sebagai umat malah melanggar perintahnya. Kita sebagai umat malah meninggalkan sunnah-sunnahnya. Kita sebagai umat semakin hari malah semakin jauh darinya. Kita lupakan ajarannya, kita lupakan sunnah-sunnahnya, kita lupakan kepribadiannya, kita lupakan pakaiannya, bahkan kita lupakan akhlak beliau yang mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Begitu durhakanya kita sebagai umat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau meninggal dunia, Sayyidina Ali karramallahu wajhah melihat bahwasanya bibir Nabi bergerak dengan 2 kali gerakan. Kemudian Sayyidina Ali memperdekat telinganya, memperdekat pendengarannya. Kemudian beliau mendengar bahwa Nabi berkata, "Ummati, ummati." Faqubida Rasulullah, kemudian wafatlah Rasulullah. Ketika Nabi Muhammad mau meninggal dunia, beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku belum rela meninggalkan umat. Aku belum puas meninggalkan umat. Aku tidak mau meninggalkan umat dalam keadaan belum diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai Jibril, katakan kepada Allah, aku Muhammad, aku tidak minta jaminan kepada diriku, aku tidak minta jaminan kepada keturunanku, wala Fatimah, wala Hamzah. Aku tidak minta jaminan kepada putriku Fatimah. Aku tidak minta jaminan kepada pamanku Hamzah. Akan tetapi wahai Jibril, aku minta jaminan kepada seluruh umatku," kata Nabi. Akhirnya Jibril pun pergi menjumpai Allah dan berkata, "Ya Allah, kekasihmu Muhammad meminta jaminan untuk umatnya." Apa kata Allah? "Wahai Jibril, katakan kepada Muhammad, aku tidak akan pernah menghinakan umatnya," kata Allah. Dan kemudian ketika nyawa Nabi hendak dicabut, ketika nyawa Nabi hendak ditarik, Nabi merasa kesakitan. Nabi menjerit, kemudian berkata, "Ya Khalili Israel, wahai kekasihku Israel," kata Nabi. "Apakah begini rasa sakit ketika dicabut nyawa Israel?" Apa kata Israel? "Benar ya Rasulullah, beginilah rasa sakit ketika dicabut nyawa." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Wahai Israel, apakah begini juga nanti rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatku ketika nyawa mereka dicabut?" "Benar ya Rasulullah, begini juga rasa sakit yang akan dirasakan oleh umatmu." Apa kata Nabi hadirin? "Wahai Allah," kemudian Nabi pun berdoa, "Ya Allah, wahai Tuhanku, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut umatku kepadaku ya Allah. Mereka adalah umatku, aku pemimpin mereka, aku nabi mereka. Biarkan aku yang menanggung sakaratul maut mereka ya Allah. Mereka tidak akan kuat, mereka tidak akan sanggup, biar aku yang menanggungnya ya Allah," kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di mana kita sebagai umat, apa yang telah kita berikan kepada Nabi Muhammad? Apa yang telah kita lakukan untuk membalas jasa-jasa Nabi Muhammad? Apa yang telah kita korbankan? Sudahkah kita mengorbankan mata kita hanya untuk melihat hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kaki kita hanya untuk melangkah ke tempat-tempat yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan telinga kita hanya untuk mendengar hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan lidah kita hanya untuk berkata, berucap kata-kata yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita menyisihkan sebagian malam-malam kita untuk mengerjakan tahajud sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan setelah mendengar pengorbanan Nabi ini, setelah mendengar perjuangan Nabi kepada kita, setelah mendengar bahwa betapa besarnya pengorbanan Nabi kepada kita, mudah-mudahan dapatlah menambah kecintaan kita kepada Nabi, dapatlah menambah kerinduan kita kepada Nabi, dapatlah menambah semangat kita untuk senantiasa menghidupkan, senantiasa menyebarkan dan menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله البديع الهادي إلى بيان مهيع الرشاد. أمد أرباب النهى ورسما سمس البيان في صدور العلماء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا يا الله بزيارة الكعبة المكرمة ومدينة الرسول ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.